Semangat pagi, kembali lagi bersama saya, Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi geometri molekul atau bentuk molekul. Yang pertama adalah definisi. Geometri atau bentuk molekul adalah penataan atom-atom yang menyusun molekul secara 3 dimensi ketika berikatan. Geometri molekul akan mempengaruhi beberapa sifat zat seperti reaktivitas, polaritas, wujud zat, warna, magnetisme, dan aktivitas biologisnya. Pada awalnya bentuk molekul hanya dapat ditentukan melalui percobaan, di antaranya dengan metode difraksi sinar X dan metode spektroskopi inframerah. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, bentuk molekul dapat dijelaskan atau diramalkan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Di antaranya, yang pertama teori domain elektron atau sering dikenal nanti dengan teori Weisshapper. Lalu yang kedua adalah teori hibridisasi. Teori domain elektron. Teori domain elektron adalah suatu cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat. Domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Prinsip dasar penentuan bentuk molekul berdasarkan teori ini adalah yang pertama, antara domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak, sehingga domain elektron akan mengatur diri atau mengambil formasi sedemikian rupa sehingga tolak-menolak di antaranya menjadi minimum. Urutan kekuatan gaya tolak pasangan elektron adalah PeB lebih besar daripada gaya tolakan PeB-PeI. Lebih besar dari gaya tolakan PeI. Masih ingat kan maksudnya PeB dan PeI? Ingat kalau PeB maksudnya pasangan elektron bebas, sedangkan PeI adalah pasangan elektron ikatan. Lalu prinsip dasar yang ketiga adalah bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron terikat. Sebelum menentukan bentuk molekul dengan cara domain elektron, ada baiknya kita pelajari dulu mengenai penentuan domain elektron. Jumlah domain elektron ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, setiap elektron ikatan, baik itu ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3, itu berarti satu domain. Setiap pasangan elektron bebas berarti satu domain. Jadi satu PeB sama dengan satu domain. Lalu yang terakhir, pasangan elektron yang diperhitungkan hanya pada atom pusat. Berikut contoh menentukan domain. Yang pertama H2O. Jadi struktur Lewisnya ini nggak ada masalah ya, menggambarkan struktur Lewis dari H2O. Jadi atom pusatnya O, jadi yang kita kaji hanya pada atom pusat. Nah, demikian. Lalu, kalau kita lihat dari struktur Lewis, domain apa saja yang ada? Nah, ini yang ikatan disebut dengan domain terikat atau pasangan elektron ikatan. Jumlahnya ada berapa? Ada 2. Ini ya, ini 1, ini 1. Berarti domain terikatnya 2. Lalu, yang tanda silang 2 atau cross 2 itu merupakan pasangan elektron bebas. Ini nanti kita sebut dengan domain bebas. Jadi domain bebasnya ada 2. Jadi kalau untuk molekul H2O jumlah domainnya ada 4 yang terdiri dari 2 domain terikat dan 2 domain bebas. Demikian ya cara penentuan domain. Contoh berikutnya adalah NH3. Kalau kita gambarkan struktur Lewisnya demikian. Jadi atom pusatnya adalah N. Maka untuk uraian domainnya berikut. Domain terikatnya ini ada berapa ini? Ada 3 ya. 1, yang ini domainnya 1, 2, 3. Berarti ada 3 domain terikat atau 3 pasangan elektron ikatan. Sedangkan
yang titik 2 ini, nah, ini disebut dengan domain bebas atau pasangan elektron bebas. Ini jumlahnya 1. Jadi setiap domain itu pasangan. Jadi kalau ditanya NH3 ada berapa jumlah domainnya? Jawabannya 4, yang terdiri dari 3 domain terikat dan 1 domain bebas. Lalu berikutnya CO2. Kalau struktur Lewisnya gambarkan berikut. Nah, perhatikan pada CO2 kita hanya mengacu pada atom C-nya saja. Nah, karena atom pusat, karena yang kita perhitungkan adalah atom pusat dalam penentuan domain. Jadi kalau kita uraikan domainnya, nah, yang ikatan rangkap 2 ini dihitung satu domain. Berarti ini satu domain, ini satu domain. Nah, maka jumlah domainnya jadi 2 domain terikat. Domain bebasnya ada nggak? Tidak. Karena pada atom pusat C tidak ada pasangan elektron bebas. Jadi ini tidak dihitung. Kenapa pasangan elektron bebas pada O tidak dihitung? Karena O bukan merupakan atom pusat. Itu alasannya ya. Jadi sekali lagi, untuk jumlah domain yang diperhitungkan adalah hanya pada atom pusat, sehingga domain bebasnya kita nyatakan 0. Jadi untuk jumlah domainnya, jumlahnya sama dengan 2 yang terdiri dari 2 domain terikat. Nah, sekarang kita akan mencoba merumuskan tipe molekul. Jumlah domain atau pasangan elektron dalam suatu molekul dapat dinyatakan dengan notasi atau tipe molekul berikut. Jadi ada rumusannya AXNEM, di mana A adalah atom pusat, X-nya atom terikatnya, N-nya jumlah pasangan elektron ikatan, E pasangan elektron bebas, sementara M-nya adalah jumlah PeB. Di mana PeI inilah yang kita sebut dengan domain terikat tadi ya, sedangkan PeB ini kita sebut dengan domain bebas. Nah, jadi kita hanya menentukan berapa domain terikat, berapa domain bebasnya. Itu tipe molekul. Sehingga pada akhirnya bentuk molekul ditentukan berdasarkan notasi molekul yang dihasilkan. Berikut adalah bentuk molekul sesuai dengan tipe yang sudah ditetapkan. Berikut, ini domain elektron ikatan maksudnya ya. Ini domain elektron bebas. Jadi ini tipe molekulnya tadi. Jadi kalau 2 terikat, 0 bebasnya, nanti tipe molekulnya adalah AX2. Bentuk molekulnya linear. Jadi inilah bentuk-bentuk molekul yang sudah ditetapkan hingga sekarang. Jadi ini kalau domain terikatnya ada 3, domain bebasnya ada 0, maka tipe molekulnya AX3. Bentuk molekulnya segitiga sama sisi atau trigonal piramida ya. Ini contoh molekulnya ada lengkap. Berikut misalnya yang paling bawah, domain elektron ikatannya ada 4, domain elektron bebasnya ada 2, jadi tipe molekulnya AX4E2. Jadi bentuk molekulnya planar segi 4 atau segi 4 datar. Berikutnya adalah bagaimana cara menentukan bentuk molekul. Bentuk molekul dapat ditentukan setelah mengetahui tipe molekulnya. Selanjutnya, tipe molekul dihubungkan ke dalam tabel, di mana tipe molekul dapat diperoleh dengan cara menggambarkan struktur Lewisnya. Contoh, H2O dengan struktur Lewis berikut, maka pada atom pusat O terdapat 2 domain terikat dan 2 domain bebas. Maka tipe molekulnya kita tuliskan menjadi AX2E2, di mana 2 ini adalah terikatnya, 2 yang ini adalah bebasnya. Sehingga bentuk molekul pada H2O adalah sudut. Atau dengan kata lain boleh juga bentuk molekul sudut ini sama dengan V bengkok. Contoh soal berikutnya NH3 dengan struktur Lewis. Maka pada atom pusat N terdapat 3 domain terikat dan 1 domain bebas, sehingga tipe molekulnya diperoleh AX3E. Maka dalam tabel AX3E ini akan menghasilkan bentuk molekul trigonal piramida. Contoh lainnya adalah PCl5, di mana pada PCl5 struktur Lewisnya terdapat 5 domain terikat
sehingga tipe molekulnya AX5. Maka dalam tabel, tipe molekul AX5 memiliki bentuk trigonal bipiramida. Cara lain menentukan bentuk molekul dengan tanpa menggambar struktur Lewisnya adalah dengan cara mengikuti langkah-langkah berikut. Contohnya adalah CH4 dengan nomor atom C sama dengan 6, H sama dengan 1. Kita mulai dari konfigurasi elektronnya C24, maka yang kita gunakan elektron valensinya 4, sedangkan H1 yang kita gunakan elektron valensinya juga 1. Langkah pertama adalah menghitung jumlah pasangan elektron yang kita sebut dengan PE dengan menggunakan rumus pasangan elektron sama dengan jumlah total elektron valensi dikurangi muatan dibagi dengan 2. Nah, sesuai dengan struktur CH4 berarti muatannya 0 ya. Maka muatannya ini tidak kita gunakan dalam rumus, sehingga pasangan elektron sama dengan 4 dikali 1. Ini elektron valensi si C, ini elektron valensi si H. Nanti dibagi 2, hasilnya PE menjadi 4. Lalu langkah kedua, menghitung jumlah pasangan elektron ikatan. Caranya, pasangan elektron ikatan sama dengan jumlah atom dikurang 1. Pada CH4, jumlah atomnya ada 5. Dikurangi 1, maka diperoleh pasangan elektron ikatan sama dengan 4. Langkah ketiganya adalah menghitung jumlah pasangan elektron pusat atau PEP dengan menggunakan persamaan PEP sama dengan PE dikali 3 kali jumlah atom terikat. Ingat, kalau H atom terikatnya, PEP sama dengan PE. Sehingga untuk molekul CH4, PEP sama dengan langsung 4 dikurang 3 kali 0. Karena menggunakan atom terikat H ya. Maka diperoleh PEP sama dengan 4. Dan yang terakhir adalah menghitung jumlah pasangan elektron bebas atau PEB dengan menggunakan rumus PEB sama dengan PEP dikurang PEI, di mana PEP tadi nilainya 4, sedangkan PEI nilainya 4, maka dikurangi, maka diperoleh PEB sama dengan 0. Sehingga tipe molekul untuk CH4 berdasarkan rumusan di atas adalah AX4. Kalau kita hubungkan ke dalam tabel tadi, geometri molekul untuk AX4 adalah tetrahedral. Oke, contoh yang lain biar lebih paham. Misalkan PCl3 dengan nomor atom P15Cl17, maka pertama-tama kita buat konfigurasi elektron, di mana P konfigurasi elektronnya 285, berarti kita menggunakan 5-nya ya, atau menggunakan elektron valensi. Sedangkan Cl 287, jadi kita gunakan yang 7-nya. Maka langkah pertama tadi menghitung jumlah pasangan elektron. Masih ingat rumusnya? Pasangan elektron sama dengan jumlah seluruh elektron valensi dikurang muatan bagi dengan 2. Jadi pasangan elektron sama dengan 5, ini punya si P, ditambah 3 kali elektron valensi si Cl. Demikian ya, muatannya nggak usah diperhitungkan karena dia netral. Dibagi 2 hasilnya sama dengan 13. Jadi pasangan elektron ada sama dengan 13. Langkah keduanya adalah menghitung jumlah pasangan elektron ikatan. Caranya tadi, pasangan elektron ikatan sama dengan jumlah atom dikurang 1. Jumlah atomnya adalah 4. Dari mana 4? 1 si P, 3 si Cl. Jadinya 4 dikurang 1, maka pasangan elektron ikatannya sama dengan 3. Demikian ya. Lalu langkah ketiga, menghitung jumlah pasangan elektron pusat atau PEP. Caranya tadi, pasangan elektron dikurang 3 kali jumlah atom terikat, kecuali H, karena ini adalah atom terikatnya Cl, berarti kita gunakan ya. Caranya tadi PEP sama dengan pasangan elektron ada 13 dari sini, dikurang 3 kali jumlah atom terikat. Atom terikatnya ada 3, jadi 3 kali 3, nanti PEP-nya jadi 13 dikurang 9, gak ada masalah ya, 13 dikurang 9 hasilnya 4. Maka langkah terakhir menghitung jumlah pasangan elektron bebas, caranya PEB sama dengan PEP dikurang PEI. Jadi PEP-nya 4, PEI-nya 3, maka PEB-nya sama dengan 1. Maka tipe molekulnya adalah AX3E. 3 terikat, 1 bebas. 3 terikat, ini 1 bebas. Sehingga kalau kita hubungkan ke tabel, ini jadi geometri molekul yang dihasilkan adalah
trigonal piramidal atau segitiga piramida. Nah, sekarang kita coba untuk molekul yang bermuatan atau ion. Contohnya adalah NH4 positif. Untuk nomor atom 7 untuk N, 1 untuk H. Jadi kita mulai dari konfigurasi seperti tadi. N konfigurasinya 25, kita gunakan elektron valensinya 5. Lalu H1 kita gunakan elektron valensi 1. Langkah pertama, menentukan jumlah pasangan elektron. Caranya tadi jumlah total elektron valensi dikurang muatan bagi 2. Jadi sama dengan 5 ditambah 4 kali 1. 5-nya punya si N, 4 kali 1 punyanya si H. Dikurang muatan, kurang 1. Muatannya di sini adalah 1, positif 1 ya. Maka dibagi 2 diperoleh pasangan elektron sama dengan 4. Ini gak ada masalah. Langkah kedua adalah menghitung jumlah pasangan elektron ikatan atau PEI pada atom pusat. Rumusnya PEI sama dengan jumlah atom dikurang 1. Jumlah atomnya dari rumus molekulnya kita dapat 5 dikurang 1, maka PEI-nya 4. Langkah ketiga, menghitung jumlah pasangan elektron pusat. Pasangan elektron pusatnya sama dengan pasangan elektron dikurang 3 kali jumlah atom terikat. Karena H berarti tidak diperhitungkan ya, maka PEP sama dengan 4 dikurang 3 kali 0, diperoleh PEP-nya juga 4. Sehingga yang terakhir, menghitung jumlah pasangan elektron bebas menggunakan PEB sama dengan PEP dikurang PEI. Diperoleh 4 dikurang 4, hasilnya 0. Jadi tanpa PEB ya, yang ada PEI-nya sebanyak 4. Sehingga tipe molekulnya adalah AX4. Dengan geometri molekul adalah tetrahedral. Nah, kira-kira demikian. Nah, nggak ada masalah ya, ini tetap mudah. Jadi cara berikutnya nanti saya akan mencoba cara yang lebih cepat, itu menggunakan jari. Saksikan video berikutnya. Oke, baiklah, demikian pertemuan kali ini. Kiranya bisa menambah pemahaman Anda mengenai meramalkan. Jadi ini meramalkan geometri molekul ya. Ini ada beberapa latihan soal yang tentunya untuk memantapkan pemahaman Anda mengenai penentuan geometri molekul dengan cara domain elektron. Silahkan dilatih. Baiklah, terima kasih sudah ikut menyaksikan channel ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, boleh hubungi saya di kolom komentar pada channel ini. Kiranya siapapun yang menyaksikan video ini akan merasakan manfaatnya, berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi!